Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بحد من خلقك فمنك وحدك لا إله إلا أنت فلك الحمد والشكر والحمد لله. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita, dan ini adalah nikmat yang mewajibkan syukur atas seorang hamba. Demikian juga penggunaannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di antara nikmat yang Allah taala berikan kepada hamba adalah diberikan kecintaan pada hatinya untuk menuntut ilmu. Dia senang, termotivasi dan senantiasa ingin menuntut ilmu, haus akan ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu adalah maqala Allah wa maqala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui, ini adalah tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah taala akan pahamkan dia di dalam permasalahan agamanya. Jemaah sekalian, kembali kita membacakan kitab daripada Zadul Ma'ad jilid yang keempat pada bagian pengobatan atau yang disebut dengan Tibbun Nabawi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ulasan Al-Imam Ibn Qayyim tentang sakit demam dan hal-hal yang berkenaan dengan demam, begitu juga keutamaan sakit demam dan bagaimana penanganan dan pengobatannya. Kita lanjut pada bagian yang selanjutnya daripada kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif penulis kitab ini, yakni al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Faslun, pasal pembahasan, kata beliau, fi hadyihi fi ilaji istitlaqil batni, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW walaupun global yang berhubungan dengan sakit yang diderita oleh seseorang pada perutnya atau pada pencernaannya. Istitlaq itu melilit, maksudnya adalah perasaan sakit yang melilit pada perutnya. Wa fi sahihaini min hadithi Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mutawakkil, dia meriwayatkan daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu saat seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang dialami oleh saudaranya. Inna akhi yashtaki batnah, sesungguhnya saudaraku menderita sakit perut. Wa fi riwayatin istatlaqa batnuh, dia merasa tidak nyaman, sakit yang melilit pada perutnya. Faqala isqihi asala, maka Rasulullah SAW memberikan arahan, isqihi asala, minumkanlah madu, minumkanlah madu. Fadhahaba thumma raja'a faqal, maka laki-laki tadi pergi pulang ke rumahnya dan melakukan apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Thumma raja'a, kemudian dia kembali datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, qad saqaitu, aku telah memberikan madu pada saudaraku.
Falam yugni anhu syai'a, tetapi tidak ada efek kesembuhan yang aku lihat. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lain, redaksi yang lain, falam yazidhu illal istitlaqa, tidaklah sakit perutnya setelah diminumin madu kecuali bertambah. Marataini aw thalatha, itu terjadi 2 atau 3 kali. Jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW menceritakan saudaranya menderita sakit perut. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, minumkanlah madu. Pulang ke rumah, cari madu dan diminumkan. Ternyata tidak mendapatkan kesembuhan. Kembali datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, falam yugni anhu syai'a, belum ada efek kesembuhan yang kami lihat. Apa kata Rasulullah SAW? Minumkan kembali madu. Demikian terulang 2 sampai 3 kali. Faqala lahu fi tsalitsah aw rabi'ah, dan pada kali yang ketiga atau kali yang keempat, laki-laki tadi kembali datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, sadaqallah, maha benar Allah dengan firman-Nya bahwa madu itu memiliki penyembuh, zat yang menyembuhkan. Terutama dalam kasus spesifik di sini adalah sakit yang diderita oleh laki-laki saudara daripada laki-laki tersebut, yaitu sakit perut. Wa kadzaba batnu akhik, akan tetapi yang dusta adalah perut saudara engkau. Seperti itu. Ini redaksi hadisnya. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam lafaz beliau, inna akhi ariba batnu, sesungguhnya saudaraku menderita sakit pada pencernaannya. Wa tallat ma'iddatuhu, dan juga sakit pada ususnya. Demikian. Nah, secara singkat di sini disebutkan oleh hadis ini tentang 2 hal. Yang pertama adalah tentang sakit perut, dan yang kedua adalah tentang madu, Sebagaimana kita ketahui jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya Rasulullah SAW telah memberikan arahan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada wadah yang jikalau dipenuhi itu lebih jelek dan lebih menimbulkan mafsadat atau penyakit dan hal yang negatif kecuali perut manusia atau lambung manusia. Maka cukuplah hanya beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jikalau dia makan agak banyak, maka perhatikan 1/3 untuk napasnya, 1/3 untuk makanannya, dan 1/3 untuk minuman. Dan ini telah kita sebutkan. Dan pencernaan tentu saja memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanan, asupan, demikian juga pencernaan, dan ini kita telah bahas sebelumnya. Dan makanan yang biasanya ramah atau cocok untuk pencernaan manusia, bisa dikatakan demikian, itu adalah makanan yang biasanya mempunyai serat tinggi. Katakanlah buah, demikian juga sayuran misalkan. Demikian juga makanan yang kata para ahli mempunyai banyak probiotik, semisal tempe misalkan, atau korma atau yang semacamnya, dan juga tentu saja adalah air putih, sebab air putih tahun itu akan membersihkan lambung dan akan membersihkan usus, apalagi jikalau seseorang minum dalam kondisi perutnya kosong, itu akan membersihkan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW diberitahu oleh seorang sahabat bahwa saudaranya menderita sakit perut. Dan kita mengetahui bahwa pencernaan ini adalah proses salah satu sistem di dalam tubuh manusia, dan ini sangat rumit. Ya, biasanya awalnya melibatkan mulut, dikunyah, dicampur dengan air liur manusia pada sistem pencernaan mekanis, kemudian lanjut pada lambung dengan pencernaan kimiawi. Di sana ada asam lambung misalkan, kemudian ada zat-zat yang dikeluarkan oleh limpa dan hati sehingga dipisahkan berbagai macam zat gizi, dan makanan tadi dibuat cairan atau semi cairan. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke usus kecil. Di sana ada tonjolan-tonjolan kecil. Kalau kita lihat informasinya, ada yang disebut dengan villi. Nah, itu menyerap zat-zat yang tadi telah dikerjakan oleh lambung pada proses kimiawi. Lanjut kemudian pada usus besar, dan lanjut berakhir pada rektum, dan kemudian dikeluarkan sebagai kotoran manusia.
Nah, proses tadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika normal maka akan menjadikan seorang manusia sehat. Seseorang tergantung pada lambung dan ususnya. Banyak perkataan demikian. Nah, kasus di dalam hadis ini kita lihat agak unik. Seorang sahabat mengeluhkan saudaranya sakit pada perutnya. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan dikasih madu. Dan madu kalau kita lihat klasifikasi itu mempunyai energi yang panas. Ya, sakit perut, apalagi misalkan diare, kasih madu tambah diare lagi dan tambah sakit. Inilah yang dialami oleh seorang sahabat tadi. Kata Rasulullah SAW, kasih lagi madu. Sampai pada kedua kali, sampai ketiga kali, kasih lagi madu. Sampai datang yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, Allah Maha benar, yang bermasalah ada pada perut saudara engkau. Ada masalah di perutnya, seperti itu. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang madu. Jadi salah satu zat yang sangat bagus dikonsumsi, nutrisi yang sangat bagus dikonsumsi oleh manusia itu tentu saja adalah madu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala memberikan ilham kepada lebah untuk mengambil pepohonan, demikian juga tebing-tebing gunung sebagai tempat untuk bersarang. Kemudian juga pada lebah itu ada madu yang keluar dari perutnya, yang itu syifa, menyehatkan manusia. Wal asalu fihi manafi'u 'azimatun, dan madu mempunyai faedah yang sangat banyak, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi madu ini mempunyai faedah yang sangat banyak, sangat bagus untuk kita simpan, jadikan salah satu yang disimpan di rumah kita. Fa innahu jila'un lil awsakhil lati fil uruqi wal am'a'i wa ghairiha. Sebab madu itu bisa membersihkan berbagai macam sumbatan dan kotoran yang ada pada saluran darah manusia. Wal am'a, dan juga saluran ususnya. Jadi madu bisa membersihkan. Makanya analisa Imam Ibnu Qayyim, ketika sahabat tadi sakit perut kasih madu, belum sembuh, kata Rasulullah SAW, kasih madu lagi 2-3 kali. Itu kemungkinan besar, kata Imam Ibnu Qayyim, masalahnya ada pada berbagai macam kotoran yang sudah lengket dan menempel di ususnya dalam waktu yang sangat lama. Maka dikasih madu, mencret, itu tambah bagus, diare lagi tambah bagus. Ya, proses alami untuk membersihkan ususnya. Kemungkinannya demikian, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa nafi'un lil masyayikhi, dan juga madu bermanfaat bagi orang yang sudah tua. Wa ashabul balghami, dan seseorang yang banyak cairan dahaknya. Ya, biasanya ketika seseorang bangun tidur, dari situ dia bisa mengetahui apakah dia termasuk orang yang ada masalah pada organ pernapasannya. Salah satunya biasanya ditandai dengan sering bersin ketika di pagi hari, kemudian banyak dahak. Nah, madu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu bermanfaat bagi seseorang yang banyak dahak di tenggorokan dan saluran pernapasannya. Wa man kana mijajuhu baridan ratban, dan seseorang manusia yang tipe tubuhnya adalah tipe tubuh yang dingin dan lembab. Kita kemarin telah menyebutkan bahwa manusia kecenderungan tubuhnya itu ada yang panas, ada juga yang dingin dan lembab. Nah, karena madu ini termasuk yang panas, maka ini bisa menghangatkan tubuh manusia. Nah, wa huwa mugidzin, dan madu itu mencukupi nutrisi yang dibutuhkan dan membantu pemenuhan nutrisi. Ya, kalau kita lihat madu itu kan 70-80%-nya itu adalah karbohidrat atau gula dengan jenis glukosa dan fruktosa. Memang awalnya ketika nektar dihisap oleh lebah, itu jenis gulanya adalah sukrosa, tetapi uniknya ketika madu menghisap nektar lebah, disimpan dalam perutnya,
sukrosa, awalnya jenis gula sukrosa tadi diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, madu juga mengandung berbagai macam jenis vitamin B, demikian juga vitamin C, berbagai macam mineral dan vitamin yang dibutuhkan, dan begitu banyak manfaat daripada madu, mempunyai gizi yang tinggi. Muliyyinun littabi'ah, dan bisa melembabkan. Ya, diantaranya adalah bisa melembabkan kulit tentu saja. Maka madu juga dipakai dalam industri kecantikan di samping industri kesehatan. Hafizun liquwa al-ma'ajini, dan juga madu ini bisa berfungsi sebagai pengawet makanan. Kalau ada pasta, salah satu komponennya dicampur dengan madu, itu ternyata lebih awet. Walimastaudi'a fih, dan juga apa yang disimpan dengan madu. Bahkan pada satu penelitian pada puluhan tahun yang lalu, ketika ya tahun 1880-an, ketika pertama kali Fir'aun ditemukan, Fir'aun atau salah satu Fir'aun gitu di Mesir, itu ternyata di samping jasad Fir'aun yang telah dimumikan tadi, diawetkan, itu ada madu, Pak. Dan ketika diteliti, disesuaikan dengan catatan sejarah, usia madunya itu sudah 3.000 tahun. Dan madunya masih bagus. Padahal sudah berapa tahun tadi jemaah? 3.000 tahun. Dan memang ada sebagian orang percaya madu jikalau disimpan makin lama itu makin berkhasiat. Wallahu alam, saya belum membaca penelitian tentang hal ini. Tetapi ada sebagian penjual madu menghususkan menjual madu dengan usia yang lama. Makin lama usianya, harganya makin mahal. Ada kepercayaan demikian. Wallahu alam, apakah sudah ada penelitian atau belum. Nah, madu tadi itu bisa mengawetkan. Wa mudhibun li kaifiyatil adwiyatil karihah, dan juga madu jikalau seseorang misalkan meminum, kata Imam Ibnu Qayyim, obat atau herbal yang pahit atau baunya tidak enak, nah dicampur dengan madu itu bisa lebih mengenakan. Wa munakkin lil kabidi was-sadri, dan madu juga bisa membersihkan hati atau lever manusia dan juga rongga dadanya. Wa madarun lil bauli wa mudirun lil bauli, dengan dal bukan dot, dan juga bisa memperlancar pembuangan air kencingnya. Jadi ada zat dalam madu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu bisa melancarkan pembuangan air kemihnya. Biasanya memang kalau kita dirawat di rumah sakit kan, salah satu obat yang diresepkan oleh dokter adalah zat supaya air kencing kita itu lancar, sebab kita dalam kondisi banyak mengkonsumsi obat kimiawi dan itu butuh dikeluarkan supaya ginjal kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Wa muwafiqun lis-su'alil kaini anil balghami, dan juga madu itu bisa meringankan batuk dan bisa mengurangi produksi dahak. Jadi madu seperti itu. Madu, tentu saja madu macam-macam jemaah ya. Ada madu yang di pohon, madu hutan misalkan. Ada madu yang biasanya dipanen atau diambil dari tebing atau gunung dan itu sebagian menyebut lebih bagus. Kemudian juga ada madu ternak dengan satu jenis nektar saja, dipelihara dalam bentuk koloni. Demikian juga madu bertingkat-tingkat harganya. Kalau kita lihat madu yang mahal itu ada madu yang di Turki yang saya lupa namanya. Itu sampai 100 juta satu kilo atau 1 liter. Di bawahnya itu ada madu sidir dari Yaman biasanya Pak ya. Kalau kita haji, harganya berapa Pak? Madu sidir itu yang asli biasanya beberapa tingkat. Ada yang sampai 10 juta, ada juga yang sampai 1 atau 2 juta dalam 1 liternya. Nah, ini madu kata Imam Ibnu Qayyim. Wa idza syuriba harran,
biduhnil waradina fa amin nahshil hawami wa syubil afyun. Dan kalau seseorang meminum madu dengan air hangat dicampur dengan bunga mawar, kata Imam Ibnu Qayyim, itu akan bisa berfungsi menetralkan kalau ada serangga di tubuh manusia dan juga pengaruh negatif jikalau seseorang terpapar afyun atau zat narkotika. Wa in syuriba wahdahu mamjujan bima'in nafa'a min iddatil kalbil kalibi. Dan kalau diminum seperti itu saja dicampur air putih, maka itu bisa berkhasiat untuk menetralkan dan meringankan efek yang ditimbulkan oleh gigitan anjing yang sakit itu apa Pak? Anjing gabies, kata Imam Ibnu Qayyim. Di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa minum madu itu ada beberapa metode. Yang pertama langsung minum saja, madu pakai sendok, demikian baru minum air putih belakangan. Ada juga madu dicampur dengan air seperti itu, baik air biasa atau air hangat. Ada juga madu dikombinasikan dengan, kalau kita lihat pada referensi yang lain, madu dikombinasikan dengan rempah atau herbal yang lain untuk menguatkan fungsinya, dan itu berbeda-beda khasiat. Madu dicampurkan katakanlah dengan jahe, itu beda khasiatnya, atau dicampurkan dengan kayu manis, atau dicampurkan dengan yang lain-lainnya. Jadi ada 3 penggunaan atau 3 metode untuk mengkonsumsi madu. Wa aqlil futril qattali, dan juga madu bisa membunuh berbagai macam jamur yang beracun yang membinasakan manusia ketika seseorang tubuhnya terpapar jamur yang beracun. Wa idza ju'ila fihi al-lahmu at-tariyyu hafiza tarawatahu thalathata ashhurin. Dan kalau madu tadi dioleskan di daging yang segar, kata Imam Ibnu Qayyim, kemudian disimpan, bukan di freezer atau kulkas Pak ya, simpan biasa, itu bisa mengawetkan nutrisi dalam daging tadi selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Nah Ustaz, kok saya enggak demikian? Berarti madunya enggak asli mungkin. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, daging itu bisa diawetkan dengan madu sampai 3 bulan. Wa kadzalika in ju'ila fihi al-katha'u wal khiyaru wal qar'u wal badhinjanu. Dan demikian juga madu bisa mengawetkan berbagai macam sayuran semacam labu, demikian juga mentimun, demikian juga terung dan lain-lain. Wa yahfadhu katsiran minal fakihati sittata ashhurin, dan madu bahkan bisa mengawetkan selama 6 bulan kalau buah. Jadi kalau buah atau sayuran seperti yang beliau sebutkan, timun dan semacamnya, kemudian diolesi madu, itu awet sampai 6 bulan. Wa yusamma al-hafidha al-amina, dan madu disebutkan sebagai zat pengawet. Salah satu fungsinya. Wa idza luttiha bihil badanu al-muqammalu wa syi'ru qatala qumlahu wa sibanahu. Dan ketika madu itu dioleskan di badan, tadi kita telah sebutkan bahwa fungsi madu itu juga melembutkan kulit. Demikian juga jikalau dijadikan katakanlah sabun atau dijadikan sampo misalkan, itu bisa membunuh kutu dan juga mengurangi ketombe yang ada di rambut manusia. Ya, kalau kita lihat kan sampo kita misalkan atau sabun kita itu kan kimiawi semua. Misalkan demikian. Nah, salah satu hal yang bagus kata Imam Ibnu Qayyim, jikalau madu dijadikan sabun untuk mandi. Waduh, mahal juga Pak ya. Mandi pakai madu, ya minimal sabun ada ekstrak madunya lah, demikian, ada salah satu komponennya seperti itu. Wa tawwala asy-syi'ra, dan madu juga bagus untuk menstimulus pertumbuhan rambut di tubuh manusia. Yang susah tumbuh kan jenggot kadang sebagian kita, ya kan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, madu itu bisa merangsang, menstimulus pertumbuhan jenggot.
Kalau kumis kan tidak perlu ya, yang perlu kan jenggot supaya bisa tumbuh. Wa hasanahu wa na'amahu, dan madu itu bisa memperbagus rambut, demikian juga melembutkannya. Wa in iktuhila bihi jala dzulmatal basari, dan kalau dijadikan iktihal atau celak, maka madu juga bisa menguatkan pandangan. Kalau kita lihat kan memang mungkin dari sini ada dijual di toko-toko herbal itu obat tetes mata, apa namanya itu Pak ya? Obat tetes mata habis itu sakit. Ya, salah satu isinya saya lihat madu. Kemungkinan yang buat melihat dari sini kemungkinannya. Nah, wa idastanna bihi bayyadal asnana wa saqalaha, dan ketiga seseorang menggunakan madu saat membersihkan giginya, ya, dioleskan di siwak madunya kemudian dijadikan sikat gigi, maka akan menguatkan gigi, memutihkannya dan menyehatkannya. Wa hafidha sihhataha wa sihhatal lathati, dan madu juga menjaga kesehatan gusi seperti itu. Madu juga menjaga kesehatan gusi dalam mulut manusia. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa yaftahu afwahal uruqi wa yudiru at-tamtha, dan madu juga bisa membuka sumbatan-sumbatan dalam tubuh manusia, dan juga berbagai macam hal yang sifatnya demikian, baik saluran pencernaan, saluran darah dan yang semacamnya. Walaquhu ala riki yudhibul balghama, dan sangat bagus ketika madu dijilat, dan itu akan yudhibu, akan menghilangkan berbagai macam dahak yang berlebih di mulut. Ini madu jemaah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, tidaklah Allah taala menyebutkan madu di dalam Al-Qur'an bahwa madu itu penyembuh, kecuali pasti yakin 100% bahwa itu akan berefek positif. Hanya saja memang kan madu itu tadi kandungan paling dominannya adalah gula. Sampai 80% kalau kita lihat kandungannya. Maka perlu kehati-hatian kalau diberikan pada seseorang yang punya penyakit gula. Harus dengan nasihat dokter, dengan dosis yang mungkin lebih sedikit. Demikian juga madu itu harus hati-hati dan tidak direkomendasikan pada bayi yang usianya di bawah 1 tahun. Yang di bawah 1 tahun, demikian juga seseorang yang jikalau ada kasus alergi dengan madu seperti itu. Jadi tidak mesti juga madu kata Ustadz bagus, ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau begitu minum satu botol misalkan. Wah, enggak juga, enggak seperti itu. Jadi harus dilihat juga. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, wa yadfa'ul fadalati anha, dan juga madu itu bisa wa yuksilu bisa yuksilu atau yugassilu wa yuksilu khamlal ma'iddati, dan madu itu bisa membersihkan zat-zat yang tidak diperlukan di usus manusia. Ya, di usus itu kan banyak zat-zat yang mungkin karena sudah menahun, ya kan, pembuangannya juga nggak lancar misalkan. Sebab kalau lancar kan harusnya seseorang setiap pagi membersihkannya. Kemudian pencernaan yang sehat itu ada jeda. Makanya para ahli biasa menyebutkan kalau sebelum tidur malam minimal 2 jam, idealnya 4 jam makanan yang dikonsumsi sebelumnya. Kemudian juga yang repot itu biasanya adalah ketika kita kailulah atau belum makan, pulang dari luar kemudian ke rumah makannya terlambat jam 10, habis itu sudah ngantuk, ya kan? Maka disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau itu kadang-kadang berjalan di malam hari. Kemungkinannya kata para ulama adalah untuk membantu proses pencernaan dengan gerak yang beliau lakukan dengan cara jalan beberapa ratus langkah setelah makan malam, walaupun tidak sampai 2 atau 4 jam, itu sudah lumayan membantu. Demikian juga seseorang ketika makan siang, di dalam Islam ada qailulah namanya,
Kailulah, tidur siang. Makan siangnya jam 1, habis makan ngantuk langsung tidur. Ternyata itu berbahaya juga. Bisa terjadi lonjakan tentu saja pada gula darahnya. Maka disarankan ada jeda waktu, atau kalau enggak maka dia jalan terlebih dahulu. Nah, madu itu salah satu fungsinya adalah membersihkan berbagai macam zat yang tidak berfaedah, yang tidak bisa diserap oleh usus dan biasanya sudah lengket nempel di usus. Seperti itu kata Imam Ibnu Qayyim, maka madu bisa membersihkannya. Ya, dengan cara ketika dia biasanya ada reaksi tubuh kalau demikian, entah itu mencret atau yang semacamnya, diare, entah itu dengan cara terapi khusus madu membersihkan usus ketika saat dia lapar, dia minum banyak air putih yang dicampur dengan madu. Wa yaf'alu dzalika bil kabidi wal qula wal mathanati, dan demikian juga madu punya pengaruh positif pada hati, demikian juga ginjal dan kandung kemih manusia. Wa huwa aqallu darar as-sudadi al-kabidi wattihali min kulli halwin, dari semua zat manis yang lainnya, zat manis gula misalkan, entah itu gula putih, entah itu gula merah, entah itu yang lainnya, kalau pilihan manis yang lebih sehat di antara semua jenis zat yang manis tadi, maka itu adalah madu, tentu saja lebih baik. Wa huwa ma hadza kullihi ma'munun li ghailatin, dan bersama dengan demikian madu juga mempunyai begitu banyak faedah yang sangat berharga dan sedikit efek negatifnya. Contohnya madu juga bisa meringankan gejala seseorang yang as-safra wayaini atau as-safra wayina, seseorang yang terkena penyakit kuning. Wadab'uha bil khalli wa nahwi, dan kalau seseorang terkena penyakit kuning maka dia minum madu bersama dengan cuka. Fayaudu hina idzin nafi'an lahum jiddah, dan itu mempunyai efek positif. Ini madu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita lupa, kadang setahun enggak ada minum madu atau dalam 1 bulan. Maka Imam Ibnu Qayyim merekomendasikan dalam 1 bulan harus ada beberapa sendok yang dikonsumsi daripada madu, minimal 3 hari di setiap pagi. Di 3 hari dalam 1 bulan gitu maksudnya. Wa huwa ghidhaun ma'al aghriyati, maka madu itu adalah tambahan nutrisi atas makanan. Wa dawaun ma'al adwiyati, dan itu tambahan obat beserta obat yang lainnya. Wa syarabun ma'al ashribati, dan madu adalah minuman yang terbaik. Wa halwa ma'al halwa, dan madu adalah zat manis yang sangat bagus dan direkomendasikan. Dan kalau kita lihat proses madu itu kan luar biasa jemaah. Pada satu sarang lebah itu biasanya kan ada 8.000 sampai 20.000 ekor madu. Dan kebanyakan yang ada di sarang lebah itu adalah madu bekerja. Mereka ketika ingin memproduksi madu tanpa capek itu berkeliling. Katakanlah untuk 500 atau untuk setengah kilo itu dibutuhkan kurang lebih 1 sampai 2 juta nektar bunga kalau madu hutan atau yang semacamnya. Dan uniknya seekor madu pekerja dalam seusia hidupnya itu hanya bisa mengumpulkan hanya kurang lebih beberapa gram madu. Katakanlah kalau sendok itu hanya paling kurang lebih 1/12 sendok yang bisa dihasilkan oleh seekor madu dari dia mulai bisa beraktivitas sampai dia meninggal. Ketika diisap kemudian disimpan di rongga di perutnya, dan itu uniknya terpisah dari pencernaannya. Dan madu maksudnya lebah itu ketika memproduksi madu
Seusia hidupnya jamaah, kita bisa bayangkan itu terbang sampai 80.000 kilometer satu kali putaran dunia untuk menghasilkan madu. Prosesnya begitu panjang, begitu rumit, antara 2 sampai 6 bulan hanya untuk menghasilkan kurang lebih 1 liter madu. Itu luar biasa. Hanya kan masalahnya madu yang asli bagus, tapi juga banyak madu yang palsu, kan begitu ya. Tinggal bagaimana kita mengusahakan. Yang kita konsumsi adalah madu asli, bukan madu yang palsu. Yang paling menenangkan tentu saja adalah uji lab, tentu saja demikian. Walaupun juga ada cara-cara untuk menganalisa dan tips untuk mengetahui madu yang asli. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, watilaun ma'al atliyati, dan madu itu juga bisa menjadi zat yang bagus untuk dioleskan di tubuh dan di wajah. Wa mufarrihun ma'al mufarrihati, dan madu adalah minuman yang sehat untuk sumber energi. Untuk sumber energi. Kadang-kadang seseorang membutuhkan sumber energi yang instan, maka madu itu bagus dibanding misalkan minuman-minuman energi yang ada, yang itu berbahaya untuk ginjal terutama. Wa ma khuliqa lana syai'un fi ma'nahu afdala minhu illa mithlahu wala qariba. Tidak ada cairan yang tersedia di alam secara bebas yang kita bisa dapatkan dan kita konsumsi yang mempunyai nutrisi dan keutamaan serta manfaat yang melebihi madu. Walam yakun muawwalul qudama'i illa alaihi wa aktsaru kutubil qudama la dzikra fihi lisukkaril battati wala ya'rifunaha fa innahu hadithul ahdi hadatsa qariba. Jadi madu ini sangat bagus intinya, kata Imam Ibnu Qayyim demikian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabuhu bil ma'i al-riqi. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengkonsumsi madu langsung atau beliau dengan air putih. Wa fi dzalika sirrun bari'un fi hifdhis sihah la yudrikuhu illa al-fatani al-fadilu. Dan tidak ada yang mengetahui rahasia madu kemudian konsisten mengkonsumsinya kecuali orang yang cerdas. Wa sanadku dzalika insyaallah, dan kita akan perluas ini pada kesempatan yang lain. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, barang siapa yang dia meminum madu thalatha gadawatin, 3 sendok setiap bulan minimal, lam yusibhu azimum minal bala, dia akan dihindarkan daripada penyakit yang serius. 3 sendok dalam 1 bulan itu kadar minimal yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa fi atharin akhara, dan pada hadis yang lain, alaikum bisyafa'aini al-'asalu wal qur'anu, hendaklah kalian menjaga dan melakukan 2 hal yang bisa menyembuhkan kalian dengan izin Allah, yaitu madu dan juga Al-Quran. Al-Quran itu juga penyembuh, jamaah rahmat Allah SWT, penyembuh bagi penyakit yang ada di badan, demikian juga penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Dan Al-Quran menjadi penyembuh baik dengan dibacakan, dijadikan ruqyah sendiri atau orang lain, atau juga dibacakan di air putih. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, jikalau seseorang merutinkan membaca suratul Fatihah pada segelas air putih yang akan dia minum, maka dia akan melihat atharan ajiban, pengaruh yang menakjubkan. Jadi salah satu hal yang bagus jemaah, ketika kita mau minum misalkan sesekali atau sering, baca dulu Al-Fatihah kemudian kita minum. Dan itu juga ternyata melalui penelitian kita lihat bahwa ternyata partikel atau molekul yang ada di air itu mengalami perubahan positif jikalau dibacakan yang demikian.
Wa idza uwifa hadza fa hadza alladhi wasafa lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asala kana istitlaqu batnihi an tukhmatin asabathu an imtila'in. Maka dengan demikian kita bisa memahami kenapa tadi Rasulullah SAW berkali-kali menyuruh sahabat tadi supaya meminumkan madu, sebab belum menemukan porsi yang pas sebagai dosis untuk menyembuhkan sakit perut saudaranya. Makanya tadi seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saudaraku sakit perut. Kata Rasulullah SAW, apa? Minumin madu. Datang lagi, ya Rasulullah, ini masih sakit perut. Oh, berarti dosisnya masih kurang ini. Minumin madu. Kemudian sampai 3 kali, belum juga, kata Rasulullah SAW, berarti yang masalah itu adalah perut saudara engkau. Banyak kotoran yang sudah lengket dan menempel di dalam usus dan pencernaannya, dan itu akan dibersihkan dengan madu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Wa qad kita langsung lanjut pada bagian akhir pembahasan bab ini. Faslun wa qad ikhtalafa an-nasu fi qoulihi ta'ala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas. Dan akan keluar daripada perut madu itu minuman yang berbagai macam jenis, bau dan warnanya, itu mempunyai zat yang menyembuhkan penyakit yang ada pada manusia. Sebagian para ulama menyebutkan fihi itu kembali kepada Al-Quran, dan sebagian menyebutkan fihi dhamirnya di sana kembali pada madu. Dan yang lebih kuat adalah di dalamnya ada zat yang menyembuhkan, itu kembali pada madu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ini motivasi bagi kita bahwa ketika kita gula darahnya normal saja, kemudian tidak ada alergi, maka madu itu menjadi satu hal yang bagus untuk dikonsumsi, menjaga kesehatan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang kita bacakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad pada bagian madu dan sakit perut yang beliau sebutkan di sini. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan silahkan terkait dengan madu begitu ya. Madu. Ya, silahkan. Dibacakan Al-Fatihah, betul. Dibacakan tuh maksudnya begini, ya kan? Dibacakan. Dan yang lebih tepat baca sendiri seperti itu. Dibacakan. Itu ternyata mempunyai pengaruh negatif. Saya lupa nama profesornya dari Jepang itu yang dia meneliti dengan alat khusus bahwa terjadi perubahan molekul dalam air putih yang dikonsumsi oleh manusia. Kalau dia menyebutkan kata-kata negatif, maka molekulnya juga menjadi jelek, katanya begitu. Kalau diucapkan kata-kata baik semacam doa atau hal-hal yang positif, maka molekulnya berubah menjadi sangat indah dan sangat bagus, seperti itu. Dan memang tubuh manusia ini kan mayoritasnya diisi oleh air, cairan. Makanya salah satu penyembuh di dalam Islam itu adalah kata-kata motivasi, kata-kata yang baik, doa. Ada satu suku di India sana diceritakan, kalau ada pohon besar yang susah ditebang, capek, butuh tenaga nebangnya, nggak mati-mati misalkan pakai macam-macam metode, itu mereka ucapkan kata-kata jelek selama 1 bulan, mati sendiri pohon itu, Pak. Mati sendiri. Ternyata kata-kata umpatan, makian, cacian, konten narasi yang negatif, jelek, itu ternyata pohon pun jadi mati. Kita bisa bayangkan apalagi manusia. Makanya anak kecil yang tumbuh itu kan harusnya ditumbuhkan, kembangkan dengan kata-kata positif, motivasi, doa, semangat. Tapi kasihan kalau anak kecil dimarahin, dibentak, dimaki, direndahkan, itu dia jadi ya banyak pengaruh negatif lah dalam psikologi seperti itu.
Pohon saja demikian, air saja demikian, apalagi manusia. Ya, silakan jamaah, mungkin ada yang lain. Ya, kalau tadi kan simple Pak ya, sambil mau makan, minum air putih dulu, bacakan dulu Al-Fatihah. Ya. Dan bukan hal yang menjadi sunnah membawakan air putih ke seorang ustadz, kemudian ustadz tolong dibacakan. Kemudian terjadi antrian, ustadznya ya satu botol misalkan 10.000 misalkan gitu Pak ya. Sekali niup 10.000 kan lumayan kalau kali 100 orang begitu ya. Atau yang semacamnya, itu sebetulnya adalah pembodohan. Maksudnya di dalam Islam tidak ada demikian. Ya kalau mau kita sendiri membacakan demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, ada yang lain mungkin, silakan jamaah. Ya, jadi memang harus selektif madu ini. Pastikan madu yang kita beli adalah madu yang asli ya. Itu biasanya masing-masing punya preferensi dan pengalaman masing-masing. Yang paling tepat adalah kalau ada uji labnya misalkan demikian. Kemudian dosisnya juga harus dilihat latar belakang. Tadi hati-hati terhadap orang sakit gula, alergi, dan juga tidak untuk anak kecil yang di bawah usia 6 tahun apalagi di bawah 6 bulan. Ya, kadang-kadang orang baru lahir sudah dikasih madu. Ini bagus kata Ustadz, ya kan? Justru itu sebetulnya tidak direkomendasikan. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah ini menyebutkan bahwa di alam Allah Ta'ala telah menyediakan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Maka penting madu ini kita siapkan di rumah kita, konsumsi dengan kadar yang normal dan proporsional, dan sambil terutama kita usahakan berbagai macam ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini yang kita bacakan daripada kitab Zadul Ma'ad di bagian hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.